Halo semua, saya Haris. Saat ini saya sedang berada di salah satu masjid, tepatnya di kota Surabaya, yakni Masjid Pemuda Indonesia. Dan tepat pada hari Kamis 2 Oktober 2025, saya Haris sebagai presenter akan meninjau apa keunikan dari Masjid Pemuda Indonesia. Menurut kabar, masjid ini memiliki makan gratis setiap harinya. Biasanya kita akan menemukan masjid yang membagikan makanan secara gratis pada hari Jumat saja. Namun ini menjadi keunikan dari masjid itu tersendiri, yakni pada hari Senin hingga Sabtu melakukan makan gratis. Seperti apa cerita keseruannya, bagaimana keunikannya, dan bagaimana ceritanya? Mari ikut kami. Di sebuah sudut kota metropolitan Surabaya, sebuah masjid tanpa kubah dengan konsep berbeda hadir membawa angin segar. Masjid Pemuda Indonesia, itulah namanya. Tanpa kubah megah, tanpa menara menjulang. Masjid ini justru memilih fokus pada revitalisasi fungsi sosial masjid sebagaimana zaman Rasulullah. Lebih dari sekedar tempat sholat, masjid ini adalah sebuah gerakan guna menghidupkan kembali jantung peradaban Islam. Uniknya yang membedakan, pengurus masjid ini didominasi anak muda dari berbagai penjuru Nusantara. Ada yang dari Sumatera, Riau, Sulawesi, dan Jakarta. Semua berkumpul dengan satu misi, yaitu memakmurkan Masjid Pemuda Indonesia. Kalau saya sendiri ya, posisinya disebutnya itu kalau kami itu di sini tuh dengan santri. Santri. Ya. Jadi kami di sini semua ini santri, saya pun juga santri. Untuk saat ini, alhamdulillah kebanyakan memang muda, karena bagaimanapun juga memang kan energi muda ini kan berbeda ya, dengan energi orang yang sudah lebih dewasa lah. Ya alhamdulillah kami dikirimkan oleh Allah ini orang-orang yang justru kebanyakan bukan asli Surabaya. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Riau, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Jakarta, gitu. Jadi alhamdulillah dari berbagai macam daerah semua kumpul untuk bisa memakmurkan Masjid Pemuda Indonesia ini. Filosofi mereka sederhana namun mendalam, yakni kembali ke fungsi masjid di zaman Rasulullah yang bukan hanya untuk ibadah, tapi juga pusat solusi seluruh masalah umat. Kami pun juga di sini juga mengikhtiarkan bagaimana Masjid Pemuda Indonesia ini hadir bukan hanya dipakai untuk ibadah ritual saja. Seperti kayak misalnya cuman hanya dipakai buat sholat, zikir, tilawah, selesai. Pulang ke rumahnya masing-masing. Nah, kami di sini berusaha untuk mengembalikan fungsi masjid yang sesungguhnya. Filosofi itu tidak tinggal wacana. Ia diterjemahkan dalam program-program yang menyentuh langsung ke dalam kebutuhan masyarakat luas. Setiap pagi, program sarapan menghidupkan masjid usai subuh. Syaratnya bukan materi, tapi komitmen untuk mengisi jiwa terlebih dahulu. Kemudian ada pula warung makan gratis peduli kanker anak. Program ini menjadi penopang semangat bagi keluarga yang harus berjuang mendampingi buah hatinya melawan penyakit. Puncaknya adalah warung makan gratis yang terbuka untuk semua setiap hari. Di sini tidak ada sekat agama maupun suku. Siapapun yang lapar dipersilahkan makan. Mufri menjelaskan pula bahwa inilah esensinya dari sebuah masjid. Semuanya boleh makan, siapapun itu, mau muslim maupun non-muslim. Karena kasih sayang Allah itu untuk seluruh umat manusia. Namun, membuka pintu kebaikan seluas ini tak lepas pula dari ujian. Awal perjalanan mereka diwarnai insiden seperti barang yang hilang dicuri oknum musafir. Alih-alih menutup layanan, mereka justru melakukan improvisasi dengan menjadikan sistem keamanan yang diperketat menggunakan CCTV dan pendataan tamu yang lebih detail. Makanya kami kalau ada hal seperti itu, ya kejadian-kejadian seperti itu bukan kami tutup kebermanfaatannya, tapi kita lebih perketat keamanannya. Tantangan terbesar justru datang dari lingkungan. Menurut keterangan, 80% warga sekitar adalah non-muslim. Kehadiran masjid yang ramai awalnya menimbulkan ketidaknyamanan dan kesalahpahaman. Daripada berdiam diri,
Strategi mereka brilian, yakni melawan ketidaksukaan dengan limpahan kebaikan, yang kemudian lahirnya program Dumata, dukung masjid tetangga, dan tetangga bahagia. Makanya kami hadir program namanya Dumata, dukung masjid tetangga. Oh, gitu. Jadi setiap Jumat kami ini selain berbagi nasi di sini, gitu kan, kami juga support ke masjid-masjid tetangga. Ketika ada orang yang tidak suka terhadap masjid, gitu kan, karena mungkin dia belum dekat saja sebenarnya, belum kenal dengan kita, justru malah kita makin banyak kasih kebermanfaatan sama mereka, kayak gitu. Kayak misalnya masjid yang sempat salah paham, ya pertama kita selesaikan dengan cara komunikasi yang baik, setelah itu kita support. Dampaknya pun nyata, masjid yang awalnya dicurigai kini justru menjadi pusat gravitasi kebaikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dukungan pun mengalir. Masyarakat sekitar secara sukarela mengirimkan beras, sayuran, ataupun kadar tenaga untuk ikut memakmurkan masjid. Ki Mufri dan para santri muda lainnya, semua ini hanya baru permulaan. Misi-misi mereka jauh lebih besar, yakni menjadikan masjid sebagai pilar pembangunan bangsa. Sebenarnya kami ini punya kerinduan yang luas sekali gitu ya. Saya berharap yang jadi pilar perubahannya itu adalah masjid. Karena lagi-lagi kalau kita mengingat bagaimana dulu Rasul dan juga para sahabat menjalankan masjid, masjid itu kan jadi tombol segala-galanya. Ya mudah-mudahan masjid di Indonesia ini bisa menjadi contoh bahwa ketika masjid itu memberikan dampak kebermanfaatan untuk masyarakat luas, ya insya Allah masyarakat pun juga akan menjadi lebih baik lagi.